Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'du. Perkenalkan, saya Dinda Aulia. Saya mahasiswi dari Kampus Karakter Metamorfosis Mansurin Indonesia. Saya dari Prodi Pendidikan Agama Islam. Di sini saya akan menjelaskan beberapa masalah yang di-share oleh rekan saya Muhammad Kafa dari Bandung, yaitu permasalahan pertama, bagaimana cara menghadapi anak-anak yang melanggar seperti merokok, berpacaran, dan lain-lain. Kemudian permasalahan yang kedua adalah bagaimana menanggapi anak yang ketika dinasehati bukannya masuk nasihatnya, isi nasihatnya, akan tetapi anak itu malah terasa terpojokan atau malah sakit hati. Nah, di sini sebelumnya saya sudah mempelajari terlebih dahulu apa pertanyaannya dan berusaha untuk mencarikan solusinya. Jadi saya akan paparkan bahwasanya solusi yang akan saya sampaikan ini dari beberapa referensi yang saya baca dan saya tonton, dan hasil dari kemarin saya mengikuti perkuliahan dengan coach saya, yaitu Pak Fauzi Nugraha. Yang pertama, permasalahannya yaitu menghadapi anak-anak yang melanggar. Jadi menurut saya hakikinya manusia ini tidak luput dari kesalahan. Nah, tergantung dari si anak tersebut bagaimana kok bisa anak tersebut bisa melanggar gitu ya. Kenapa? Kita lihat akarnya terlebih dahulu. Apakah anak tersebut ini backgroundnya atau notabene ini dia penuh mendapatkan kasih sayang atau kurang. Jika kurang, mungkin saja dia merokok, dia berpacaran, itu hasil dari pelampiasan dia ketika di rumahnya. Contoh ya, mungkin lingkungan di rumahnya orang tuanya sibuk atau orang tuanya pun kurang edukasi tentang pendidikan kepada anak, sehingga interaksi atau komunikasi antara orang tua dengan si anak itu tidak sinkron, tidak ada saling memahami, tidak ada saling mengerti. Mungkin si anak ini maunya diperhatikan, maunya ini disayang, maunya ini dilindungi. Nah, dikarenakan orang tuanya ini merasa anak sudah besar, sudah mandiri, akhirnya dilepas. Bahkan sebenarnya si anak itu pun masih membutuhkan kasih sayang, masih membutuhkan perhatian dari orang tua. Apakah sudah terlanjur ketika anak usia remaja, para remaja, mereka melanggar dengan cara merokok, berpacaran, dan lain-lain? Apakah itu sudah terlanjur untuk merubah watak atau karakter si anak? Jawabannya, tidak terlambat. Kenapa saya bilang seperti itu? Kita sepakati terlebih dahulu bahwasanya di dunia ini tidak ada yang tidak mungkin kalau kita libatkan Allah. Allah Maha Segalanya. Jadi ketika kita merasa putus asa dengan anak kita yang mungkin susah dibilangin, susah untuk diberikan nasihat mental, kita ikhtiar dengan cara yang pertama itu berdoa kepada Allah. Jadi kalau dari referensi yang saya tonton dan saya baca, itu ada 7 jurus rahasia mendidik anak berkarakter. Seperti ini. Ini sudah saya baca dan saya sudah tonton juga
beberapa video tentang mendidik anak yang berkarakter. Dalam 7 jurus rahasia mendidik anak ini dijelaskan bahwasannya ada yang namanya senjata rahasia. Apa itu senjata rahasia? Yaitu kita berdoa kepada Allah. Kita berdoa kepada Allah, kita libatkan Allah, kita minta bantuan dan pertolongan kepada Allah agar bisa hati anak kita diluluhkan dan disadarkan. Ketika dinasihati, bisa menerima dengan hati lapang dan dia sadar bahwasannya dia berbuat salah, dan sadar juga bahwasannya orang tua menasihati seperti itu untuk kebaikan dirinya sendiri. Balik lagi saya sampaikan bahwasannya anak itu melanggar pasti ada asal usulnya. Dalam arti anak ini melanggar pasti tidak hanya semata-mata melanggar kalau tidak ada pemicunya, begitu ya. Selain dari mungkin rasa penasaran, gimana sih rasanya merokok, gimana sih rasanya punya pacar, orang yang bisa menyayangi kita. Tadi saya sampaikan, mungkin dia tidak merasakan atau kurang merasakan rasa kasih sayang atau rasa perhatian atau rasa cinta dari orang tuanya. Kalau dalam bahasa yang saya pelajari, itu ada yang namanya tangki cinta. Nah, kita lihat tangki cintanya ini punya dia nih, apakah setengah, apakah full, apakah luber. Kalau misalnya dia kok setengah sampai akhirnya dia penasaran dengan rasa pacaran, ya berarti PR-nya adalah mengedukasi kepada orang tua bahwasannya setiap manusia, terutama anak, itu masih perlu yang namanya kasih sayang, namanya kepedulian, namanya perlindungan dari orang tuanya, seperti itu. Bagaimana agar tangki cinta terpenuhi? Yaitu dengan cara pertama bisa dengan berkomunikasi antara hati ke hati, orang tua kepada anak kepada orang tua, saling berkomunikasi. Kemudian ada rasa untuk saling menyayangi ya. Jadi solusi yang saya bisa sampaikan yang pertama adalah cari tahu akarnya, permasalahannya ini kenapa kok bisa dia merokok dan berpacaran, itu dicari. Kemudian kalau memang betul karena tangki cintanya ini kosong atau kurang, itu dikomunikasikan dengan orang tua atau dengan lingkungan sekitar, entah itu kakeknya mungkin, neneknya, omnya, tantenya, dan orang-orang atau keluarga. Lalu komunikasi yang baik dan adakan quality time yang baik juga, entah itu dalam seminggu sekali, 2 minggu sekali. Pol-polnya sibuk bisa mungkin sebulan sekali, tapi bisa dengan rutin. Kenapa? Karena dengan seperti itu anak pun akan merasa lebih dianggap gitu ya. Oh, saya disayangi oleh kedua orang tua saya, seperti itu. Kemudian tidak usah gengsi, tidak usah malu atau egois dengan keinginannya diri sendiri. Nggak mau, dia mah sudah besar misalnya, udah gede masa masih diperhatiin. Tidak seperti itu. Justru dengan usia yang beranjak dewasa, bahkan sudah menikah pun, ketika anak diperhatikan oleh orang tua, dia akan flashback, oh ternyata iya, saya masih disayangi sama seperti saya waktu masih kecil, mungkin masih dianggap ya anaknya gitu, maksudnya anak yang disayanginya, seperti itu. Solusi selanjutnya yaitu ketika anak melanggar, kita sudah doa, kita sudah berusaha untuk mengisi tangki cintanya. Kemudian usaha selanjutnya mungkin ya, kalau saya akan masuk ke dunianya. Dalam arti masuk ke dunianya ini bukan ikut serta pacaran juga,
bukan ikut serta merokok juga, bukan. Kita masuk ke dunianya buat si anak ini nyaman dengan kita. Ini sudah saya alami sampai saat ini. Beberapa murid yang memang dia penasaran akan hal itu, entah itu merokok, entah itu berpacaran, dan lain-lain, peraturan-peraturan yang dia langgar. Jadi saya pribadi ini justru masuk ke dunianya ya ketika dia update status, dia nggak pernah saya komen, saya cuma mantau. Kemudian di waktu yang pas, di momen yang pas, baru saya sentil lah sedikit dengan cara biasa kita ngobrol gitu ya. Tidak langsung kamu pacaran ya? Nggak boleh tahu pacaran bla bla bla. Tidak seperti itu. Jadi komunikasi dengan yang baik. Contoh misalnya seperti ini. Di waktu yang pas, kita bisa lihat mood dia sedang bagus. Masuklah kita ke dunia dia. Dalam arti kita tanya nih, Neng, kemarin siapa? Contoh ya seperti itu. Neng, kemarin siapa? Oh, itu Mbak, misalnya jawab teman aku. Oh, teman. Hati-hati ya, dijaga batasan-batasannya. Kamu sudah tahu apa yang harus kamu lakukan, apa yang harus kamu tinggalkan. Ingat dosanya apa, pahalanya apa, lebih banyak mudaratnya atau manfaatnya, seperti itu. Tapi tidak langsung memojokkan, kamu tidak boleh pacaran, kamu itu mau pacar kamu kali, bla 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 bla. Tidak boleh seperti itu ya. Kenapa? Karena kalau seperti itu bukannya dia membangun kepercayaan kepada kita, membangun kenyamanan kepada kita, justru dia malah malas sama Mbak Dinda misalnya ya. Malas sama Mbak Dinda, gak asik misalnya. Kenapa dibilang gak asik ya? Karena dia merasa tidak ada yang tidak ada yang mendukung gitu ya, tidak ada yang mendukung keinginannya dia, kemauannya dia. Justru pelan-pelan ya kita masuk ke dunianya, nasihatin sedikit dengan cara kita biasa ngobrol sama dia seperti itu. Insya Allah itu akan lebih enak. Itu walaupun tidak bisa langsung ya, jadi sekali, 2 kali terus seperti itu. Jadi seperti itu ya. Yang pertama solusinya adalah kita cari dulu akarnya, kemudian setelah itu kita masuk ke dunianya, nasihati pelan-pelan dengan cara biasa kita ngobrol, bukan cara mengintimidasi dia, tapi dengan cara seperti layaknya kita ngobrol biasa. Kemudian tidak lupa tadi kita berdoa kepada Allah, libatkan Allah, minta bantuan dan pertolongan kepada Allah agar dimintakan hati anak ini bisa ada rasa takut gitu ya, rasa takut melanggar atau takut kalau tidak mendengarkan nasihat orang tuanya akan mendapatkan dampak yang buruk. Permasalahan yang kedua adalah anak sakit hati ketika dinasehati. Ini sebenarnya balik lagi ya, tergantung dari kitanya sendiri justru yang menasihati. Apakah anak ini bisa kita nasihati dengan cara seperti apa? Kita harus tahu terlebih dahulu anak ini karakternya seperti apa. Anak ini bisa kira-kira bisa masuk nasihatnya melalui apa, dengan cara apa, seperti itu ya. Biasanya kalau anak zaman sekarang, sepengalaman saya gitu ya, tadi yang saya sampaikan, masuk ke dunianya. Jadi tidak langsung intinya tidak langsung menjudge gitu ya. Kamu nggak boleh pacaran, kamu kok rokokan sih, udah tahu rokok itu dilarang. Tidak seperti itu. Jadi diajak pelan-pelan, dikomunikasikan. Pertama itu ya kita tadi masuk ke dunianya dulu, buat si anak tersebut nyaman dengan kita. Kemudian barulah di sana dinasehati dengan cara kita ngobrol seperti biasanya gitu ya. Kamu kapan berhenti ngerokoknya gitu, atau mungkin ketika pacaran kapan putusnya, itu kan sambil bercanda seperti itu gitu ya. Atau
kalau misalnya kita menasehati anak-anak yang di usia di bawah kita, itu justru biasanya kan gak nyaman ya ketika kita menasehati anak. Si anak ini pasti gak akan nyaman karena kita lebih tua gitu. Ya udah, kita masuk ke dunianya si anak ini sukanya apa. Contoh, si anak ini sukanya nyeblak misalnya, ya udah kita ajak seblak, nyeblak yuk gitu kan, ayo di warung sini, kita ngebaso yuk di sini, ayo kita ngebaso. Jadi kita masuk aja ke dunianya sampai akhirnya lama-lama kan akrab gitu. Setelah akrab baru kita buka pikirannya dia pelan-pelan gitu ya, sambil tadi usaha gitu ya, usaha. Jadi jangan sampai kita menasihati anak malah si anak ini benci sama kita, sakit hati sama kita gitu. Alhamdulillah, jazakumullahu khairah. Sedikit pemaparan dari saya, solusi yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila kurang puas ya Mas Kafa dan coach saya Pak Fauzi, mudah-mudahan bisa dimengerti dan bisa dikoreksi jika ada. Sekian, terima kasih. Alhamdulillah, jazakumullahu khairah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.